Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar pengertian, ruang lingkup, dan peranan bisnis. Ini adalah mata kuliah pengantar bisnis. Dan materi kita pada hari ini yaitu pengertian bisnis. Yang kedua, fungsi-fungsi bisnis. Yang ketiga, konsumen bisnis. Dan yang keempat, tujuan bisnis. Sebelum kita masuk terkait pengertian dari bisnis itu sendiri, mari kita mencari tahu dulu konsep dari bisnis itu apa saja. Nah, yang pertama untuk saat ini ada online to offline. Jadi O2O ini biasanya ketika kita membeli produk secara online dan kita akan mendapatkannya secara offline. Nah, inilah yang disebut dengan konsep online to offline. Yang kedua yaitu ada business to business, to B2B. Nah, di sini saya contohkan nih sederhananya seperti kita menjual ayam goreng, tapi bahan bakunya kita harus belanja kepada orang lain juga yang menjual ya bahan baku ayam itu. Jadi B2B ini adalah sama-sama pelaku bisnis, tapi satu pebisnis berlaku sebagai konsumen seperti penjual ayam goreng tadi. Nah, yang ketiga yaitu ada business to customer. Nah, B2C ini seperti penjual ayam goreng tadi yang kemudian menjual kepada konsumen. Ya. Nah, dan yang keempat yaitu bisnis C2C atau customer to customer. Ini terjadi di platform-platform online besar ya saat ini seperti Tokopedia, di mana konsumen di situ saling diperbolehkan saling menjual produk mereka masing-masing. Itu konsep sederhana bisnis. Kemudian kita masuk kepada yang pertama yaitu pengertian dari bisnis itu sendiri. Bisnis, busy atau sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Nah, yang kedua yaitu suatu kegiatan yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau kepada bisnis lainnya. Ya, saya sederhanakannya seperti usaha ya, kelompok ataupun individu untuk menjual barang dan jasa kepada konsumen sehingga itu bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Nah, jadi saya lebih menekankan kepada konsep lebih cocoknya bermanfaat ketimbang mengatakan untung gitu. Karena ada peralihan besar-besaran dari konsep bisnis single bottom line menuju triple bottom line. Single bottom line ini yang memang fokus utamanya yaitu profit, untung. Tapi ada peralihan yaitu menuju triple bottom line bahwa bukan tujuan satu-satunya berbisnis itu adalah untung. Tapi di mana memperhatikan yang namanya 3P, yaitu yang pertama yaitu profit, yang kedua itu people, dan yang ketiga itu planet. Bahwa bisnis itu bukan hanya untung, profit tadi, tapi juga bisa memperhatikan kehidupan sosial, ya, bagaimana berdampak bagi orang lain, dan yang ketiga yaitu bagaimana berdampak positif terhadap lingkungan. Ya, jangan sampai ketika kita berbisnis justru kita merusak lingkungan. Jadi ada 3 unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis, yaitu 3P, profit, people, and planet. Inilah yang disebut dengan triple bottom line. Selanjutnya, nah ini definisi bisnis menurut beberapa para ahli. Oke, selanjutnya fungsi bisnis. Apa fungsi bisnis? Yang pertama yaitu acquiring raw material. Di sini upaya memperoleh bahan baku dengan harga yang optimal. Gitu. Jadi seseorang tentu saja ketika mencari bahan baku harus bersifat kontinuitas. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita dalam berbisnis justru kita kehabisan bahan baku. Harga perolehan bahan baku yang lebih tinggi daripada pesaing itu memiliki potensi untuk menyebabkan perusahaan
itu kehilangan daya saing di pasar global. Di sisi lain, pasokan bahan baku yang tidak berkesinambungan akan sangat mempengaruhi keberlanjutan produksi. Itu tadi. Fungsi yang kedua yaitu manufacturing raw material into product. Jadi pengelolaan bahan produksi menjadi produk itu sendiri. Nah, di sini fungsi dari bisnis juga tentu saja ketika kamu sudah dapat bahan baku, tentu saja bukan dijadikan koleksi, tapi akan diolah menjadi sebuah produk. Ini prosesnya di situ. Dan yang ketiga yaitu to distributing ya, product to customers. Ya, setelah kamu pengolahan bahan baku, tentu saja akan mendistribusikan atau menjual produk itu kepada konsumen. Konsumen bisnis. Siapa apa saja konsumen bisnis? Konsumen bisnis yang pertama yaitu company that consume. Nah, di sini perusahaan atau pebisnis kadang dia berlaku sebagai konsumen. Ya, seperti yang saya bilang tadi di konsep awal itu ada B2B. Ya, seperti perusahaan General Motors GM. Ya, GM itu membeli komponen otomotif dari para subkontraktor sesuai dengan spesifik yang ditetapkan oleh GM. Jadi GM ini berlaku sebagai konsumen, tapi GM juga nanti dia akan berlaku sebagai pebisnis. Nah, jadi bahan bakunya dibeli dari orang lain, kemudian dia jual juga gitu loh. Jadi sama-sama berbisnis. Kemudian yang kedua yaitu government agency. Nah, government agency ini bahwa pemerintah itu merupakan pembeli terbesar produk-produk tertentu yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi pemerintah seperti misalnya ada pembangunan jalan, pembangunan jembatan ke jalan, biasanya pemerintah itu membeli begitu banyak semen ya kepada perusahaan untuk melaksanakan atau memperlancar aktivitasnya. Kemudian institusi ini yang ketiga yaitu ya seperti universitas, pemerintah kadang juga berlaku sebagai konsumen meskipun mereka juga adalah pebisnis gitu. Kemudian reseller. Ya, reseller ini tentu saja tuh mencakup berbagai perusahaan yang melakukan pembelian produk dari produsen untuk dijual kembali kepada konsumen. Proses bisnis B2B ini itu berlaku juga bagi seorang reseller, ya kan? Oke, kegiatan bisnis, ya. Yang pertama proses produksi, tentu saja itu kegiatan menghasilkan. Tentu saja kegiatan yang menghasilkan barang ataupun jasa. Yang pertama itu proses produksi dan yang kedua yaitu pendistribusian, kegiatan pemindahan barang dari produsen tadi ya nanti kepada konsumen, dan yang ketiga itu ya konsumsi, penjualan yang diperoleh perusahaan. Ya, jadi dia akan menjual kepada konsumen. Jadi produsen, distribution, to user. Nah, yang keempat itu tujuan dari bisnis itu sendiri apa? Nah, yang pertama wealth maximization. Ya, pelaku usaha mendirikan perusahaan dengan harapan ya tentu saja itu untuk memberikan profit yang maksimum ya. Setelah perusahaan bertambah besar, mungkin mendiri perusahaan akan memperkerjakan para tenaga profesional dan lain-lain. Itu ya, wealth maximization itu salah satu tujuan dari bisnis itu sendiri. Yang kedua yaitu market standing. Ya, market standing ini ya ini kembali kepada kemauan perusahaan itu sendiri, apakah dia mau menjadi leader atau mau menjadi follower. Kan sering ini terjadi di dunia bisnis, dia akan menjadi pemimpin pasar atau dia mau menjadi pengikut saja. Nah, biasanya itu pemimpin itu yang selalu membuka jalan bagi pengikut-pengikut yang lain. Ya, misalnya di mana perusahaan berjuang untuk tetap ada atau perusahaan produknya itu yang paling unggul di pasar gitu. Di market di mana saja, entah dari skop penjualannya, entah dari luasan marketnya, pasarnya di mana-mana gitu. Ya, itu kembali kepada kemauan dari perusahaan itu sendiri. Dia want to be a leader or follower gitu. Kemudian yang ketiga innovation. Innovation ini sangat penting. Ketika perusahaan tidak melakukan innovation, entah itu inovasi terhadap produk ataupun jasa yang dimiliki, atau innovation terhadap resource atau sumber daya manusianya di situ, ya. Jadi inovasi terhadap skill, ya, knowledge-nya dari
SDM yang ada, knowledge atau SDM yang ada, tentu ini sangat mempengaruhi. Karena ketika perusahaan tidak melakukan inovasi, maka akan terjadi seperti Nokia, yaitu ya harus melakukan inovasi. Bahkan inovasi itu dipandang ada peralihan dari konsep yang close innovation to open innovation saat ini. Ada peralihan besar-besaran. Jadi di mana sudah mulai mendengarkan konsumen dan melakukan inovasi. Dan yang keempat yaitu physical finance resource. Nah, ini penting dilakukan. Jadi fisikal itu kemampuan perusahaan untuk memperoleh pasokan bahan baku yang berkelanjutan dengan harga yang bersaing akan sangat menentukan daya saing perusahaan itu persaingan, karena kita bukan hanya kita yang membutuhkan bahan baku, pasti ada kompetitor juga yang membutuhkan. Tapi bagaimana kita itu menjaga itu untuk kita tetap memperoleh bahan baku itu secara kontinu gitu loh, berkelanjutan. Kemudian profitability. Ya, tentu saja semua bisnis pasti menginginkan namanya profit. Tujuan itu tidak mungkin kita sebagai pelaku bisnis dengan tujuan supaya rugi. Dan yang keenam itu manager performance and development. Tentu skill manager, kemampuan manager itu sangat menentukan ya entah itu dari sisi skill atau entah itu dari sisi knowledge ya, dan juga itu behaviornya seorang manajer itu sangat bertanggung jawab ya terhadap pencapaian dari tujuan organisasi. Work performance and attitude ya. Selanjutnya yaitu selain manajer, SDM manusia yang harus memperoleh perhatian besar dari perusahaan adalah para karyawan. Hal ini penting yang harus diketahui oleh perusahaan, sikap para karyawan terhadap pekerja dan juga terhadap perusahaan ya misalnya ya terkait kompensasi, gaji dan lain-lain itu akan sangat menentukan ya performance dari karyawan. Dan yang terakhir yaitu public responsibility ya. Bisnis ya, seperti yang tadi yang saya katakan bahwa triple bottom line itu public responsibility, bagaimana perusahaan kehadiran bisnisnya itu bertanggung jawab secara sosial ya, seperti memajukan kesejahteraan masyarakat, mencegah terjadinya polusi yang berkaitan dengan lingkungan, entah itu polusi udara maupun polusi suara, dan kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Itu penting. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.